Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Bagaimana definisi serta struktur teks eksplanasi? Mari kita ikuti. Jadi pengertian teks eksplanasi itu adalah satu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Jadi proses kata mengapa dan bagaimana itu biasanya merujuk pada satu kejadian. Nah, di dalam teks eksplanasi ini biasanya proses mengapa dan bagaimana itu merujuk pada kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, baik kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya yang dapat terjadi. Suatu kejadian itu, misalnya suatu kejadian alam atau kejadian sosial di sekitar kita, itu biasanya memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Jadi ada sebab yang kemudian mengakibatkan akibat. Jadi ada sebuah proses yang terjadi di situ. Nah, proses inilah yang kemudian kita rangkum dalam sebuah teks yang disebut dengan teks eksplanasi. Bagaimana ciri-ciri teks eksplanasi? Yang pertama itu informasi yang dimuat itu harus berdasarkan fakta. Ini kunci ya. Ini salah satu kunci dari teks eksplanasi, bahwa apa yang kemudian kita sampaikan, apa yang kemudian kita tulis itu harus faktual, berdasarkan fakta, bukan opini atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas adalah sebuah fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah itu, sifatnya informatif, tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi hanya menginformasikan sesuatu yang bersifat faktual. Kemudian menggunakan kata penanda urutan. Jadi ada urutan-urutan sebab akibat, ada urutan-urutan sebuah proses. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, bagaimana terjadinya tsunami, bagaimana terjadinya banjir, bagaimana terjadinya gempa bumi. Itu adalah sebuah proses yang di dalamnya ada sebab akibat. Bagaimana kemudian hujan turun, ya? Bagaimana kemudian air mengalir dari dari hulu ke hilir dan seterusnya. Itu adalah sesuatu hal yang faktual, ya. Jadi sesuatu hal yang faktual, misalnya terjadi tsunami, kenapa terjadi? Karena ada pergesekan di bawah laut misalnya, yang kemudian menyebabkan terjadinya distorsi dan tumbukan itu kemudian menyebabkan air laut bergerak, ya. Gerakan itulah yang membesar kemudian disebut dengan tsunami. Itu fakta dan itu bersifat keilmuan. Tidak boleh teks eksplanasi itu sifatnya adalah opini atau pendapat atau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta. Oke, itulah ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya struktur. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama identifikasi fenomena. Di sini dia akan menjelaskan tentang latar belakang kejadian. Ya. Kemudian yang kedua adalah proses kejadian. Jadi kalau dia berbentuk proses biasanya bersifat kronologis, ya, bersifat sebab akibat. Nah, kemudian yang terakhir adalah ulasan, ya, mengomentari konsekuensi yang terjadi. Oke, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, identifikasi fenomena. Fenomena identification ini itu mengidentifikasi yang akan dijelaskan.
Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, ya. Kalau misalnya fenomena alam, misalnya gempa bumi, bagaimana terjadi gempa bumi. Kemudian fenomena sosial, misalnya bagaimana masalah kemiskinan, ya, di suatu negara, atau misalnya kelaparan, ya, itu fenomena sosial. Kemudian fenomena budaya, bagaimana kegiatan misalnya Mak Dojabine. Kalau kita di sini di daerah Bugis, kita mengenal itu bagaimana Mak Dojabine dan kisah-kisah di baliknya, ya. Kemudian fenomena sosial, misalnya tawuran, ya, anak sekolah, ya, dan seterusnya. Jadi fenomena-fenomena lain itulah yang masuk dalam identifikasi. Sehingga identifikasi ini biasanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum, itu belum terbagi. Nah, itu. Jadi kita identifikasi dulu fenomena yang ada. Nah, nanti contohnya seperti itu. Kita melakukan identifikasi, kemudian melihat bagaimana prosesnya. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian. Nah, itu. Jadi penggambaran ini, ya, itu memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena. Jadi biasanya pertanyaan bagaimana atau mengapa itu adalah pernyataan proses, ya, bagaimana terjadinya, ya, mengapa bisa terjadi. Pasti kita akan menjawabnya dengan sebuah rincian proses. Nah, sehingga kalau kita bertanya bagaimana, itu akan melahirkan uraian yang bersifat kronologis. Jadi fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya, ya, pertama misalnya pada jam sekian, kemudian pada waktu pagi, misalnya pada waktu siang hari, atau misalnya kejadiannya itu pertama seperti ini, kemudian kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Itu disebut dengan kronologis. Nah, itu. Kemudian kalau pertanyaannya mengapa, maka uraian pertanyaannya itu kausalitas. Artinya sebab akibat. Mengapa terjadi? Karena orang menebang hutan, maka ketika hujan turun, ya, tidak ada lagi yang menyerap air, maka terjadi banjir. Itu disebab dengan hubungan sebab akibat. Jadi fenomena longsor itu kita bisa jelaskan dengan pertanyaan mengapa. Maka prosesnya itu adalah sebuah kausalitas. Nah, itu. Jadi mengapa terjadi banjir? Banjir terjadi disebabkan karena penebangan hutan, ya. Penebangan hutan secara liar, tidak ada penanaman kembali pohon. Akhirnya ketika terjadi hujan deras, maka tidak ada lagi penyerapan air oleh akar-akar pohon yang besar karena sudah ditebang semua. Akhirnya air kemudian mencari jalan keluar. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Akhirnya terjadilah banjir bandang seperti yang sering kita saksikan di televisi. Banjir bandang itu terjadi karena tidak ada hambatan lagi dari air, sehingga dia datang dengan cepat. Nah, oke. Kemudian yang terakhir adalah review atau ulasan. Itu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasa juga disebut dengan interpretasi. Jadi konsekuensinya apa? Konsekuensinya tadi itu penebangan hutan liar, kemudian terjadilah proses banjir, prosesnya seperti apa. Akhirnya kita memberikan komentar, demikian bagaimana banjir terjadi akibat ulah penebangan hutan. Nah, itu. Baik, kita langsung saja belajar bagaimana membuat
satu contoh teks eksplanasi sederhana. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama tentu kita harus menentukan dulu satu fenomena. Apa yang mau diangkat? Fenomena alamkah, sosialkah, atau budaya? Ya oke lah, yang mudah kita bisa langsung dapat adalah fenomena alam. Misalnya gempa bumi. Oke, setelah itu kita daftar topik-topik yang dapat dikembangkan nanti, yang kita bisa tulis. Nah, misalnya kita akan menulis tentang apa sih pengertian gempa bumi, ya. Jadi apa pengertian gempa bumi, kita akan tulis. Kemudian prosesnya bagaimana? Nah, kemudian kita tulis. Kita kumpulkan dulu topiknya. Jadi ini tadi. Kita kumpulkan dulu topik-topik yang terkait dengan gempa bumi. Akibat gempa bumi apa? Penyebab gempa bumi apa? Ya, kita masih ingat ada yang disebut gempa bumi vulkanik dan tektonik. Waktu terjadi gempa kapan? Daerah yang terkena gempa bagaimana nantinya? Nah, ini semua adalah topik-topik yang berkaitan dengan gempa bumi. Nah, itu. Barulah kemudian setelah itu kita menyusun kerangkanya. Kerangkanya maka kita coba masukkan semua ini. Hanya kita harus melihat dulu, ya, yang mana yang duluan, karena ada struktur, ya, ada struktur. Jadi kita harus lihat tadi itu ada pernyataan umumnya, terus kemudian ada kausalitas dan kronologisnya, kemudian ada reviewnya. Nah, itu kemudian kita masukkan dalam kerangka teks. Coba kita lihat. Nah, ini dia kerangka teksnya. Nah, jadi kita masukkan strukturnya dulu, identifikasi. Kita identifikasi yang mana tadi. Semua yang kita buat topik tadi itu, sekarang kita masukkan topiknya, diidentifikasi ke dia, di proses kejadian ke dia, atau di ulasan. Nah, sekarang contohnya misalnya pengertian gempa bumi, ada di identifikasi. Oke. Daerah-daerah yang biasa terjadi gempa itu ada di identifikasi. Macam-macam gempa bumi ada di identifikasi. Kemudian masuk ke proses. Proses terjadinya gempa tektonik, ya pasti proses. Ya. Vulkanik, ya, akibat, maka itu adalah proses. Kemudian ulasannya, kesimpulannya, tindakan apa, ya, saat terjadi gempa atau menghadapi gempa, itu pasti adalah sebuah ulasan. Maka kita sudah menemukan topik, kita sudah menemukan strukturnya, tinggal kita tulis. Nah, itu. Silahkan kita tulis. Maka bentuknya kira-kira seperti ini. Judul gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi, pergerakan lapisan bumi yang berasal dari, ini semua fakta ya. Ingat baik-baik, eksplanasi itu fakta. Itu tidak boleh misalnya guncangan itu disebabkan oleh raksasa yang marah. Wah, salah itu. Itu narasi, itu cerita ya. Nah, itu. Jadi dia disebabkan oleh pergerakan lapisan batu bumi yang di bawah permukaan bumi. Nah, lempengan itu bergerak. Berdasarkan penyebabnya ada dua, disebut tektonik, ya, dengan vulkanik. Oke, maka ini juga fakta. Tidak boleh kita kemudian mengemukakan misalnya ada 4 jenis gempa, misalnya tektonik, vulkanik, terus Sputnik misalnya. Itu tidak bisa karena itu tidak berdasarkan teori. Yang berdasarkan teori ini ada 2, tektonik dan vulkanik. Nah, itu oke. Kita bahas tentang vulkanik dan tektonik. Setelah itu kita akan masuk kepada peristiwa gempa bumi yang terjadi begitu cepat dapat menimbulkan dampak yang luar biasa. Nah, itu dengan demikian dapat disimpulkan, mana ini sudah review ya, bahwa gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu seperti di batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran gunung api, banyak gunung berapi.
ini fakta, ini teori, ada teorinya. Nah, sebelum terjadi gempa bumi, mengetahui jalannya. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan bahwa sebelum mengetahui gempa bumi adalah mengetahui jalan paling aman meninggalkan rumah jika terjadi gempa. Sedangkan saat terjadi gempa, jauhi jendela kaca, kompor atau pelataran rumah yang mungkin akan jatuh. Maka kita sudah membuat sebuah teks eksplanasi. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Jadi saya kira mudah saja ini. Ketika kita mencoba menyusun sebuah teks, itu berdasarkan topik-topik dulu yang kita tentukan. Jadi begitu kita sudah menemukan topiknya, kita tulis topik-topik itu, kita gabungkan dia masuk dalam identifikasi kah, masuk di dalam proses kah, masuk dalam review kah. Nah, baru kita buat paragrafnya. Nah, oke, jadi begitu ya. Jadi demikianlah cara membuat